kita singgung masalah pandemik ini. Iya, iya. Ini kan pandemi sudah 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun dan 3 bulan ya masalah itu. Oke. Seperti apa Coach Norman memberikan latihan ke tim futsal ini? Strateginya seperti apa selama pandemi ini? Iya, Untuk betul. awal pandemi dulu sempat mungkin anak-anak juga nggak siap ya terima itu. Karena lagi di peak-peaknya performnya, bahkan saat 2019 itu kita dapat 1 nasional nggak bisa berangkat gara-gara adanya pandemi. Adanya COVID. pandemi. Harusnya bisa berangkat, kita cancel gara-gara pandemi. Untuk latihan, untuk awal pandemi mereka latihannya virtual. Latihan virtual? Iya. Bisa ya? Seperti materi itu saya yang kasih, mereka tinggal kirim atau tinggal waktu kita zoom bareng-bareng mereka ngelakuin itu. Lebih gitu sih untuk pandemi awal-awal dulu. Jadi mereka mungkin di rumah. Awal-awal pandemi itu kan ada yang laporan ke saya ngirim video, Pak. Saya menjaga fisik saya dengan latihan push up, squat jump dan sebagainya. Apa itu sampai mengirim video untuk menjaga kebugaran gitu ya. Jadi tidak waktu itu kan masih dilarang ya untuk itu. Jadi dari rumah mereka juga menjaga latihan fisik. Saya bilang dari Jawari, wahai para pemain futsal saya, jangan gemuk ya gitu ya. Jangan banyak tidur, banyak makan yang membuat badan Anda menjadi gemuk dan itu berpengaruh pada skill atau keterampilan futsal Anda gitu. Sehingga mereka itu hampir tiap pagi itu latihan fisik dan memvideo kemudian dikirimkan ke saya itu. Sampai segitunya, artinya mereka sendiri itu ada ketakutan kalau skill saya turun, ya saya juga nggak masuk tim A dong. Kan tim A itu kan sangat-sangat tertarik ya bagi mereka ya. Bayangkan ya, ke Jakarta naik pesawat, kan itu ada paling tidak pulang itu bawa sertifikat ya. Ini yang saya bawa ini juara 2 nasional ketika kita menjuarai salah satu kompetisi ya yang diselenggarakan oleh lembaga X gitu. Jadi ini salah satu sertifikat yang nanti bisa digunakan anak-anak untuk daftar ke perguruan tinggi negeri ya. Kemudian ini salah satu mohon maaf ini lembaga X ya yang salah satu contoh aja banyak sekali sertifikat yang kita dapat dan yang bisa digunakan untuk jalur prestasi. Dan ini bisa digunakan untuk jalur perguruan tinggi negeri. Saya secara secara manajerial juga ketika lomba-lomba itu juga membangun jaringan, Pak. Saya sudah berkomunikasi dengan pihak kampus atau universitas. Itu berkomunikasi bagaimana caranya tim futsal saya yang juara anak-anak ini ketika masuk ke perguruan tinggi negeri itu bisa masuk melalui jalur prestasi. Dan itu sudah kita bangun, Pak. UGM Universitas Gadjah Mada Jogja itu ada alumni kita yang sudah di sana. Kemudian Brawijaya Malang, Universitas Brawijaya Malang itu rutin ya tiap tahun ya. Kemudian Universitas Erlangga, UINSA Surabaya ya, apalagi UNISA kan begitu. Jadi beberapa pemain alumni tim futsal saya itu ada yang masuk jalur prestasi futsal dan itu kita bangun terus. Saya juga membangun terakhir di Universitas Padjadjaran Bandung ya, cuma memang belum ada anak yang mau ke sana gitu. Rata-rata kan gini, kita itu kan anak-anak milih Surabaya. Ya. Ada yang juga ke UGM itu yang dekat Bandung ya. Dekat dari Bandung itu malah tempatnya yang hubungin Pak teman. Iya, jadi ya cuma memang kita sampaikan kepada anak-anak silakan yang mau masuk ke sana. Cuma kan semuanya tergantung anak-anak juga. Mungkin gini Pak Tom, mungkin juga kampus kalau misalnya ada bibit-bibit yang bagus dari sekolah-sekolah, mereka juga seperti mencari benar ya untuk masuk nasional seperti itu. Iya benar. Di kampus itu kan ada liga futsal dan mereka juga ada jalur prestasi dan memang begini fakta di lapangan itu kan begini. Wahai tim futsal SMA Negeri 1 Manyar, tolonglah masuk ke kita, tapi kalau bisa satu paket ya, misalkan 4 pemain, 5 pemain. Saya jadi bingung. Saya jadi bingung begini. Tidak semua anak untuk pengen masuk ke Universitas A. Iya, betul. Mereka kan memikirkan jurusan dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak bisa 4 ini masuk dalam. Itu permintaan kampus sebenarnya itu. Iya, kalau satu paket kan sudah klop ya. Iya, tinggal klop ya. Tinggal pakai, latihan rutin kemudian tinggal kompetisi. Takutnya nanti gini Pak Tom. Iya. Saya minta 1 paket plus pelatihnya gitu. Itu kontrak dulu ya, kita berdiskusi dengan tim manajerial ya. Membaca pelatih itu kan ada kompensasinya gitu. Tapi alhamdulillah alumni SMA Negeri Jawa Tengah yang jalur futsal itu rata-rata juga megang tim ya. Artinya di samping mereka punya pengalaman sebagai pemain, ketika mereka di kampus juga rata-rata pemain alumni futsal SMA Negeri 1 Manyar futsal 5 itu di kampusnya itu jadi pemain kampusnya. Timnasnya kampusnya. Timnas kampus ya. Ada Fafang ya Hamara yang di Brawijaya itu, kemudian Rifki di UGM Jogja,
kemudian ada yang di UNER, Universitas Airlangga Surabaya, apalagi di UNISA, apalagi UINSA ini juga semuanya itu mencari pemain yang bagus lah gitu, dan itu kesempatan kita untuk mendorong anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri jalur prestasi melalui futsal ya. Kan banyak prestasi ya termasuk futsal itu. Dan memang kebanyakan mereka kalau bisa ya minta paketan kan gitu. Tapi kita kembalikan kepada anak-anak. Kalau kan nggak mungkin saya memaksa anak-anak untuk masuk perguruan tinggi A kemudian jurusannya ini. Oke. Kita serahkan kepada anak-anak karena itu passion, kan nggak bisa ya kuliah itu dipaksakan gitu ya. Iya, kan? betul. Cuma mereka rata-rata ketika masuk ke perguruan tinggi X gitu, mereka juga ikut tim futsalnya sana itu, dan alhamdulillah menjadi tim ini ya, tim intinya di perguruan tinggi masing-masing. Oke, ini untuk Coach Norman. Dulu kan juga sebagai pemain di klub di kampus juga. Di kampus juga ya. Mungkin dulu saat jadi pemain ataupun sekarang jadi pelatih, ada pertandingan yang sangat mendebarkan gitu. Oh pasti. Pertandingan apa? Terakhir jantungan saya. Pertandingannya apa? Ya, silakan. Mungkin baik Sebagai pemain mungkin Main di Petro itu pernah ya. waktu sebagai pemain di Petro waktu final Pak Tom ya. Iya. Itu Petro sampai bener-bener full ya. Sampai full. Ada di videonya itu. Ada videonya. Ada videonya. mungkin bisa kita tonton ya. Iya, sebenarnya Ini full. ya. Saya ini penasaran suasananya itu seperti apa gitu loh. Yang mungkin yang ini ya, supporter dulu ya. Nah, Itu ya. iya. Iya. Itu suasana Itu 2017 kan ya. 2017 itu ya. Jadi supporter juga sangat mendukung ya kita, dan terkoordinir lah gitu dengan baik itu. Jadi salah satu contoh itu tribun full itu sekitar 350, ditambah yang sebelah sana separuhnya itu hampir 400-an supporter kita itu selalu. Jadi euforia sih ya. Saya lihat videonya, ini suasananya sangat mendengar ya. betul. Apalagi partai final itu ya sangat Tidak kalah dengan Liga 1 ini. ya, salah satu contoh. Iya. Jadi ini turnamen yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan di Gresik itu ya. Iya. Jadi sangat-sangat menarik sekali, kompetitif, dan kita merasa ini ya terbantu oleh sebuah kompetisi di internal Kabupaten Gresik oleh sebuah perusahaan besar, dan itu enak ya, di pembinaan sifatnya, diberi bola, diberi kostum dan sebagainya. Berarti juga di Gresik juga sangat mensupport ya. Sangat mensupport. Baik itu dari pemerintah daerah. Ini Pak yang pojok itu Pak. Dari Pojok yang pemerintah awal itu, daerah. ya. Ini Gitu kita waktu final menegangkan itu ya. Oh ini ya. Ya, kita final menegangkan saat itu. Itu piala yang ini Pak. Iya. Tengah ini ya. Oh bukan ada lagi di sana ya, ada lagi itu. Jadi ini setelah pertandingan yang menegangkan dengan tim rival sebelah ya gitu. Ini Kita pemain waktu itu kan saya jantungnya itu begini. Pemain saya kan kecil-kecil gitu ya. Iya betul. Tapi dari skill oke lah gitu. Lah kita sudah 3 kali juara ya. Dua kali waktu itu 2 kali juara, ini yang ketiga. Semua tim lain itu kan ingin bagaimana mengalahkan SMA Negeri 1 Manyar gitu ya. Semangatnya itu sangat gitu Pak ya. Spartan gitu ya. Lah ketika di final ini kan kebetulan pemain saya kan kecil-kecil, tapi saya yakin skillful skematik ya kalau kita mental ya. mental lah, kita itu menang dari segi mental Pak. Mental Pak ya. Saya selalu bilang kepada anak-anak, 12 pemain tim lawan makan nasi, kita juga makan nasi. Anda punya skill bagus, sana belum tentu. Maka lawan itu dengan semangat dan skill Anda itu. Saya punya keyakinan Anda mampu mengalahkan mereka. Walaupun dalam hati saya itu berdebat-debat. Karena apa ya? Euforia, semangat. Hampir semua tim kan ingin mengalahkan kita kan. Ingin mengalahkan karena kita sering jadi teror dari penonton, supporter itu itu sangat mengancam kepada mentalitas pemain kita ya. Tapi pemain kita itulah tugas saya di lapangan itu selalu menyemangati gitu. Menyemangati. Berarti saat pertandingan betul-betul ini salah satu final ya. Pak itu final yang GGC yang nomor 2 itu salah satu kondisi ya. Salah satu kondisi yang nomor 2 Pak. Atas nomor 2. Itu. Nah, ini kondisi final waktu itu. Kondisi final ya. Sebagian saja itu supporter kita. Itu supporter kita itu
sangat mendukung sekali itu. Kompak sekali. Iya, kompak sekali. Itulah suasana final ya waktu itu ya. Sekitar 450 supporter kita ya. Jadi Bisa dilihat badannya udah beda. ya, badannya kecil kita itu, tapi semangat kita harus tetap menang gitu. Dan alhamdulillah kita menang berapa itu ya? 1-4, 5-1 ya 5-1. 5-1 ya. Ya, mereka mohon maaf ya, mereka kayaknya kalah mental gitu ya. Jadi Gitu ya. saya bilang kepada anak-anak, gunakan strategi pressure menekan itu. Kalau badan Anda kecil, jangan takut karena ada wasit ya yang menurut, jangan takut untuk diteror untuk apa gitu ya. Anda punya kemampuan untuk bermain secara skematik dan gol-gol Anda itu sangat bagus. Maka gunakan itu. Pressure mereka. Mereka akan, kalau Anda mempressure, itu mereka juga akan tanda kutip kewalahan ya, akan tertekan juga. Disitulah saya masuk untuk menyemangati anak-anak supaya tidak kalah mental gitu ya. Dan alhamdulillah karena memang mental kita bagus ya. Saya kan punya pemain yang bisa liak-liuk gitu ya, maka ini menurut saya Ronaldinho gitu. Ronaldinho ya, Iya. yang bermain skillful lah begitu. Iya, skillful. Saya punya pemain itu, maka acak-acak pertahanan mereka dengan cara seperti itu sehingga mereka tidak sempat untuk membangun serangan dari bawah. Saya pressure tekan itu. Kalau Anda capek silakan ganti. Bilang saja dari kode itu. Maka seluruh pemain saya harus siap untuk mengganti. Ini Mr. Pom ini Iya. juga ini manajer plus. boleh. Untuk futsal ya. Untuk futsal itu. Maksudnya gini, jadi selain Pak Tom ini menangani masalah administrasi, mengurusi semuanya, juga memberi motivasi Itu mental yang di lapangan. yang saya masuk di situ. Juga mungkin memberikan masukan-masukan ya kepada diskusi lah dengan pelatih. Pada saat main itu selalu diskusi dengan pelatih dan tugas saya membangunkan motivasi Pak. Ketika anak takut dengan pemain lawan gini maka harus begini itu sedikit lah saya belajar untuk memotivasi itu. Gitu. Jadi jangan sampai kalah di awal gitu loh. Makanya saya selalu menekankan kepada setiap pemain, lomba itu dimulai dari Anda turun dari kendaraan untuk masuk venue itu, masuk ke gor itu. Cara Anda berjalan, cara Anda berkata, cara Anda bersikap, disitulah Anda akan mempengaruhi ya, perilaku Anda itu akan mempengaruhi permainan di lapangan. Karena itu kita harus datang bersama, kita harus bersama, semuanya bersama dan bersama. Tidak boleh ada yang saling menjatuhkan, tidak boleh ada yang saling merasa pemain bintang dan sebagainya. Siapa yang siap di lapangan itu yang kita turunkan itu. Oke, Coach Nurman ya. Ini kan ada sepak bola, lapangan besar ya. Iya. Ada futsal. Apakah pemain di lapangan besar atau sepak bola itu jika masuk ke permainan futsal itu akan langsung menyatu atau pengaruh atau seperti apa? Ini teknis. Kalau menurut Nurman dari sepak bola sama futsal, saat dia masuk ke futsal, menurut Nurman sendiri, saat dia balik lagi ke sepak bola dia bakal lebih lincah karena di futsal lebih lincah. Karena di futsal menurut Nurman banyak sekali tekanan. Dari segi Gitu. lapangan dan lantai udah kelihatan banget. Kalau di futsal bolanya ngalirnya lebih deras daripada di lapangan bola. Permainan 1-2-nya lebih cepat ya kalau di futsal ya. Di futsal sepersekian detik semua bisa berubah. Gitu ya. Di sepak bola kita masih bisa jalan kaki. Kita masih bisa giring-giring. Kita masih bisa offset. Masih bisa offset. Kalau di futsal kan nggak bisa. Nggak bisa. Berarti memang ada dari segi aturan pun ada perbedaan dari permainan sepak bola ya. Juga mungkin dari teknik juga ada dari teknik misalnya. Teknik nggak beda jauh mungkin. Nggak beda jauh ya. Mungkin ada video lagi bola yang bisa ditayangkan yang saya bisa futsal lebih kecil dan lebih keras. Oh gitu. Ini Pak yang di Surabaya, mungkin yang di ITS agak ke bawah mungkin ya. Ada lagi ke bawah yang nggak ada ya. Sediaan ya. Ini yang di Itu seperti itu, mungkin diklik Pak. Diklik yang kirinya Pak. pada saat Kiri lagi. Oh iya. Itu. Nggak apa-apa. Boleh. Nanti bisa berurutan. Nah, ini proses kita waktu di WEP ya. Kita memberikan. Oke. Ya. Yang saya ingat ke anak-anak itu 12 pemain di lapangan membawa nama 1.200 siswa isinya SMA 1 Manyar. Jadi jangan semudah itu buat ngasih bola ke orang-orang. Gitu ya. Ya sebelahnya itu. Nah itu. Ini proses saat jeda, maka saya masuk di wilayah motivasi dan Coach Nurman itu yang secara teknik di lapangan waktu itu. Ini final Ya final Pak Tom. Liga Futsal X ya, atau kita boleh menyebut nama. Nah, apa sebenarnya Liga Futsal Alebo. Nah, itu para supporter juga lagi berhenti untuk istirahat dari nyanyi-nyanyi itu. Alhamdulillah semuanya terkoordinir gitu ya. Jadi
supporter itu juga ada ketuanya, ada pengurusnya. Iya, ada pembinaan, saya tidak hanya di futsal Pak, tapi juga di supporter. Ada pembinaan juga supporter. Iya, benar. Siswa-siswi Ada ya. Dan alhamdulillah juga positif banget waktu di Iya. titik. Sering dapat ini, dapat gelar juga favorit ya. Oh, berarti ada Di setiap lomba itu ada gelar untuk para supporter terbaik, kemudian apa itu namanya? Apa ya namanya? Seperti itu contoh supporter. Lah seperti ini. Ini supporter yang paling bagus saat di liga di final Liga Futsal Alevo itu di GOR WEP Gresik ya. Jadi mereka itu ada pengurusnya begitu ya. Maka pengurusnya ya, juga. dalam hal ini saya mengawal mereka. Misalkan lombanya besok kadang sampai malam Pak, jam 10 malam itu. Otomatis saya harus mengawal mereka. Iya. Di lapangan itu kan membentuk formasi gambar-gambar seperti itu kan. Koreo dan sebagainya itu. Jadi mereka terkoordinir sampai pada tempat duduk, kami itu harus menerapkan ini aturan. Sampai segitu. Iya, jadi di pinggir semuanya di pinggir itu harus laki-laki. Untuk perempuan di tengah lah gitu, sampai ke atas itu. Sehingga semuanya merasa terlindungi ya kalau ada apa-apa itu. Nah gini, untuk mengalahkan tim Futsal Semarang Satu Manyar ini kan kadang-kadang teror itu kan juga dilakukan ke supporter gitu ya. Jadi manajemen penataan supporter di tribun itu saya terapkan semuanya barikade itu harus laki-laki, harus yang putra gitu ya. Untuk perempuan harus di tengah ke atas itu. Untuk perlindungan lah begitu. Kemudian ada juga yang drummer, ada juga yang komando koreo gitu, itu sudah saya serahkan pada anak. Yang penting saya controlling gitu saja, dan jadi pemain dalam kutip tambahan yang memberikan semangat Alhamdulillah juga bersinergi. Pemain ke berapa itu? Ke 15 itu ada supporter gitu. Cuma memang saya kalau di Jakarta memang sedikit ya yang berangkat. Atau bahkan alumni, kalau di Jakarta itu alumni yang ada di kuliah di Jakarta, di UI, di IAIN atau apa itu yang saya calling atau yang sudah bekerja itu saya calling. Ini kalau saya lihat dari video ini anak-anak ini sangat kompak sekali begitu. Anak SMA udah maksimal. Itu gambar final waktu itu ya. Lagu Benar. dan ini full ya. Kalau ada sampai enggak itu jadi ya. Iya, sampai ada yang ke tepi lagi. Itu kan memang dikhususkan untuk tim SMA Negeri 1 Manyar, tapi masih ada yang meluber istilahnya ke sisi samping gitu ya. Jadi kita biarkan anak-anak itu untuk kreativitasnya kita salurkan lewat situ. Iya Pak Tom. Iya. Ini kan kalau di dunia persepak-bolaan ya, ini kan sama ya. Benar. Pertemunya supporter dengan supporter. Iya. Ini kan ini kebanyakan. Adalah beberapa kejadian benar. itu sering terjadi perbedaan pendapat, Iya. bentrok lah seperti itu ya. Bentrok lah seperti itu. Apa sudah diantisipasi? Jadi begini, untuk di Gresik, insya Allah semua sekolah itu kan punya koordinator supporter masing-masing. Ada koordinator supporter masing-masing. Dan mereka menjalin komunikasi di antara pengurus supporternya itu. Insya Allah kalau di Gresik, insya Allah semuanya mereka sudah dewasa. Cuma memang di lapangan, kan misalkan supporter kan ada sekitar 300, 250, kan ada 1-2 anak yang kadang-kadang memancing. Tapi secara umum, sampai saat ini itu tertib gitu ya, karena mereka sudah memahami satu, tidak boleh ada pelecehan dari segi ras, suku, agama dan lain-lain. Itu insya Allah mereka sudah paham. Bahkan pada labeling kata-kata juga kita ingin menjaga ya, jangan sampai ada mengolok-olok dan sebagainya. Sudahlah kita berardu kreativitas di tribun, biarkan panitia yang menilai gitu ya. Jangan sampai ada yang mengolok-olok dan sebagainya. Cuma bertemunya supporter antar sekolah itu kadang-kadang ada yang menjadi pemicu begitu. Ada yang pemicu. Tapi selama ini insya Allah terkendali kok. Kalau ada langsung koordinator dengan pengurusnya masing-masing, dan itu menjalin komunikasi dengan baik. Berarti ini juga sebagai mungkin role model atau contoh. Benar. Contoh model. Seperti apa? Insya Allah di SMA Kota itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Ada pengurusnya masing-masing kok, itu ada saling komunikasi itu. Jika kita ingin mendukung tim kita, itu secara kreatif seperti itu ya. Lomba kreatif saja lah di tribun istilahnya begitu. Ini juga sebagai pembelajaran untuk siswi kita khususnya yang ada di SMA Manyar. Seperti apa jadi seorang supporter yang baik ya. Untuk semangat tapi baik. Jadi pesan kami untuk sahabat Semanimania ya yang ada di sekolah atau di luar sana, bahwa menjadi supporter yang bagus itu harus dewasa ya, harus tahu aturan dan sebagainya dari panitia.
Yang sangat terkesan itu kami di sebuah apa ya? Mohon maaf ya, langsung aja di Petro itu Pak. Iya. Jika ada supporter yang melempar saja, Yang melempar langsung timnya itu didis. misalnya apa Pak? Air mineral, Air mineral, korek api. korek api. Iya, itu kalau melempar ke lapangan karena Iya. jengkel, itu langsung timnya langsung timnya langsung didis. didis. Cuma begini memang, Iya, misalkan tim futsal SMA Negeri 1 Manyar, maka dijaga satu tribun. Satu Maka tribun. oleh panitia, satu tribun itu harus dijaga. Karena itu saya memahami aturan itu, maka kita kumpulkan itu para pengurus supporter. Heeh. Di setiap pojok itu harus ada panitia yang memastikan bahwa di tribun itu hanya supporter kita. Oh, Tidak gitu. boleh ada penyusup. Penyusup. Iya. Kadang-kadang juga ada tuh. Ya? Loh, kalau ada sebuah ada orang yang iseng gitu, Iya. dia masuk ke tim supporter kita, kemudian dari situ kita melempar. Didis. Sudah habis kita. Gitu ya. Karena itu, makanya 1 jam sebelum tanding itu, Iya. supporter kita sudah ada di sana, Pak. Jadi di pojok-pojok itu dipastikan steril semuanya, baru supporter kita masuk. Masuk. Jadi apa sterilisasi dari segi Iya. itu kami terapkan aturan Nah, itu. ini- Dan itu sangat bagus. Ini juga kan sebuah manajemen, Iya, benar, manajemen benar. supporter. Benar-benar. Seperti itu. Harus diatur sedetail itu, Harus dan diatur. insya Allah supporter kita sudah paham itu. Makanya dari turun temurun kelas 12 itu pengurusnya harus memberikan pelajaran bimbingan kepada kelas 11. Iya. Kelas 11 juga kelas 10. Kelas 10 ini kan masih Masih baru. ya. Iya, masih Masalahnya suruh nyanyi aja gitu ya. Tapi mesti ada 1-2 pengurus yang harus terlibat di dalam setiap kepengurusan supporter itu supaya sambung. Ini sudah lulus maka ini Oke. turun ke adik kelasnya, turun ke adik kelasnya. Jadi- Jadi sampai segitu. Betul-betul termanajemen dengan Benar, baik. itu. Jadi kita kelola itu karena supporter juga adalah pemain berapa ya? Pemain ke-6 ya ke-6 kalau kita pemain ke-6 Iya. dukungannya. Dan itu saya menangkap harus kita olah. Iya, iya. Setiap siswa itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Iya, betul. Bagi betul. saya mengolah sebuah tim itu supporter itu harus dikelola juga, Pak. Harus. Walaupun ya untuk mengelola katakanlah sekian ratus anak gitu sama Pak kalau ada masalah. Iya. Itu saya yang kena gitu. Ada Manajernya. ada guru yang komplain itu makanya Manajernya. itu yang saya sebut Iya, iya. jadi pengertian dari manajer kemecer itu ada manajer yang turun langsung ke lapangan, Langsung ke yang lapangan. yang selalu mengontrol ada apa-apa di luar. Bahkan sampai pada level, mohon maaf ya, ke warung kopi anak itu saya menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak. Satu, kalau Anda di luar jangan menggunakan kaos supporter. Kaos supporter itu hanya digunakan pada saat pertandingan. Di lapangan. Karena mohon maaf ada yang tidak suka dengan kesuksesan Ya, kita, namanya kita. Mas Iya. Manu. Dan saya juga dapat laporan, Pak. Itu Iya. ada anak yang curhat itu supporter itu. Ada sebuah kasus ya, kita di final itu waktu itu ya crash gitu ya, karena memang namanya pertandingannya kan Iya, panas. betul. Ternyata crash itu berlanjut di luar lapangan gitu. Di sebuah tempat lah untuk kongko gitu ya. Anak-anak itu pernah menyampaikan, Pak, boleh nggak kita curhat? Oh boleh, silakan. Saya harus tahu itu permasalahan anak di luar itu. Dan sampean juga harus tahu sehingga kita mencari solusi yang bagus. Jadi sering supporter kita itu di luar itu digebukin gitu loh. Tapi itu bukan pada event, ya. Jadi kadang gini ya. Dendamnya yang masa lalu itu diturunkan kepada adik kelasnya. Adik kelasnya. Tidak tahu apa-apa gitu ya. Tiba-tiba dikaploki dicotosi gitu. Loh apa maksudnya gitu. Sehingga disampaikan ini dulu kakak kelas Anda begini sehingga yang jadi korban itu adik kelasnya. Lah saya kan tidak tahu kalau anak-anak tidak curhat lah. Dari situ kita membangun komunikasi dengan tim-tim yang lain. Oh, gitu. Mari kita bersama-sama untuk supporter itu lomba kreativitas saja. Kalau ada 1-2 hal yang kita diskusikan. Saya yakin di Gresik ini insya Allah para supporter itu sudah dewasa semua. Cuma kadang salah satu faktor itu kan 1-2 anak itu kan kadang membawa masalah pribadi ke bola itu yang jadi masalah gitu loh. Satu masalah pribadi saja menjadi masalah besar dia itu yang kita harus selesaikan bersama. Dan tugas kami adalah berkomunikasi dengan tim pembina atau guru masing-masing di sekolah. Sering kok kita turnamen besar itu kita saling menelpon itu, Pak, mohon ini anak kita saling menjaga. Gitu. Oke. Untuk Coach Norman ya. Iya. Ini kan untuk pelatih itu pasti ada ciri khas masing-masing. Iya, benar. Ya. Misalnya ada yang pertahanan yang baik itu adalah menyerang ya, gitu kan. Ada pelatih yang memiliki filosofi harus bertahan total seperti itu. Iya. Mungkin juga ada video yang di Pokari ya, yang yang kejuaraan di Jakarta itu strategi kita dalam mencetak gol itu oleh pelatih lah gitu ya. Mungkin Ya, sambil kita lihat
ini videonya. Coach Norman ini mengarahnya ke mana secara garis besar? Kita bertanya. Pemain berbeda-beda. Oh, oke. Tiap pemain berbeda. Jadi kita Tergantung juga tim, harus siapin opsi apa aja yang kita bisa lakukan di lapangan. Nggak bisa kita cuma bilang oke, pertahanan terbaik adalah menyerang. Iya, Memang. betul. Siapa yang mau diserang? Nggak ada yang mau. Heeh. Kita bertahan total itu juga nggak baik buat perkembangan individu pemain. Mati karakternya, akhirnya dia nggak bisa lebih dari yang harusnya, potensinya bisa lebih dari itu. Nah, Jadi itu nah, kita harus punya benar-benar opsi gimana caranya anak ini benar-benar bisa dipakai di luar sana, bukan hanya berkembang sama kita. Saat dia di luar futsal 5 besok, dia harus kepakai juga di luar. Itu yang kita cari. Berarti pelatih itu Coach Norman ini selaku pelatih itu memiliki banyak pilihan strategi-strategi dan itu akan diterapkan saat pertandingan di lapangan ya. Bagaimana kondisi pertandingan saat itu yang dibutuhkan apa? Itulah tugas dari pelatih untuk memberikan solusi. Jangan sampai kita yang ikutin lawan. Oh gitu ya? Itu kecil aja jawaban buat teman-teman di luar sana. Sampai banyak ikutin tim lawan. Jadi kalau tim lawan yang ikut kita. Beda kecil. ibaratnya ritme lah gitu ya. Ibaratnya ritme permainan. Itu mereka yang harus ikut kita. Oh, gitu ya. Makanya strategi di lapangan kan tergantung tim yang dihadapi gitu. Kalau melawan tim ini strateginya ini. Berarti gitu. sebelumnya sebelum pertandingan itu dipelajari dulu oleh Pasti, Coach iya. Norman. Pasti. Permainan dari lawan Iya, dianalisa. iya. Kalau kita di turnamen misalkan di Jakarta kan nasional seperti ini ya, Iya, maka besok kita melawan siapa, maka kita harus menonton pertandingannya. Oh gitu. Ya, seperti ini kan lawan Sukarjo Solo itu ya. Kita menang 4-1 kalau nggak salah itu. Dan mereka tertekan terus begitu. Maka sebelumnya kan kita tahu mana yang tim lawan apa gitu, maka kita harus menonton lah. Selain untuk evaluasi malamnya itu kan kita ngatur strategi gitu. Biasanya jam 7 malam. Jam 7 malam Jam itu 7 sampai jam 9. Ya, itu diskusi tentang Diskusi. strategi Untuk analisis untuk besok. itu. Kalau misalnya tim lawan menggunakan strategi parkir bis, coba tutup ya. Iya, benar kayak sepak bola ya. Jadi Kita jumpai di Gresik. gawangnya ditutup ya. Pemain Itu ada strategi khusus untuk membongkar seperti itu ya. Untuk kita ngomongin parkir bis itu banyak kita jumpai di Gresik. Oh gitu. Iya, Banyak kita jumpai di Gresik. Dan paling enggak Manyar adalah Manyar. Jadi nggak bisa Manyar berubah ikut kayak yang lain-lain gitu. Oke. Kalau saya boleh menambah begini, hampir semua tim di Gresik kalau kita lawan kita kan parkir bis, mereka menunggu dan kedeng dulu ya. Melihat Manyar itu sudah berbeda gitu ya, melewat. Karena makanya kan saya lihat, saya kepada anak-anak satu, musuh terbesarmu itu adalah dirimu sendiri gitu. Jadi jangan pernah merasa unggul gitulah. Kalau bisa memang 5 menit pertama Anda sudah bisa mencetak gol supaya psikologi lawan itu jatuh. Gitu. Tapi juga ada pembelajaran ketika kita ketinggalan ya. Ketika kita ketinggalan juga jangan jatuh dulu. Misalkan pemain yang kita turunkan 4 pemain pertama itu pemain cadangan dulu. Kemudian nanti 5 menit kedua pemain Disimpan dulu. Ya, disimpan dulu, kemudian istirahatnya peluru itu kita masukkan pada menit ke-6 dan sebagainya. Dan insya Allah pemain kita itu sudah skematik semua ya permainannya gitu. Tinggal mana yang siap yang diturunkan untuk ini yang 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ke terakhir dan sebagainya itu sudah kita atur lah gitu. Jadi saya sampaikan pada anak-anak jangan sampai merasa sombong atau merasa unggul. Karena pertandingan itu menit pertama sampai menit ke 40 ya, artinya 20 menit, 20 atau 15 menit itu. Peluit akhir masih Di nasional pernah kita cetak gol di detik 00.00. itu. Itu di semifinal waktu di Tegal kemarin. Iya, di Berarti harus nasional. berjuang sampai peluit dibunyikan ya. Dan untuk yang di Tegal kemarin yang nasional itu ya jantung menjadi arah ini. Kok sebenarnya waktu final babak 1-2 itu kan 0-0 melawan Bogor ini. Iya. Kemudian perpanjangan waktu ini kan saya waduh enggak ini saya keluar aja. Saya itu memutuskan ke alun-alun waktu keluar dari gol kemudian saya ke alun-alun habis saya matikan. Karena tertinggal skor waktu itu. Oh, bukan, masih kosong-kosong. Masih kosong. Ada perpanjangan waktu. 10 menit ya? 5 menit. 5 menit. Ya, itu saya kok nggak enak gitu. Saya izin kepada Coach Norman dan Pak Lukman waktu itu untuk izin ke belakang kan memang posisi saya kok Tadi ya terlalu ini. Kan gini,
pengalaman selama ini kita kan memang belum pernah menjadi juara 1 nasional. Iya. Tapi final itu sering, juara 2 itu sering gitu kan. Nah, saya sudah melewati itu, nah, sehingga saya itu ingin sekali juara 1 gitu ya. Tinggal yang kemarin di Tegal itu ya, di Gor Tegal Selatan itu kan sudah final lawan SMK Bogor ya, waktu itu. BBS Bogor gitu. Kok menegangkan sekali gitu ya. Saya berharap sih ini harus juara 1 nasional gitu. Ternyata sampai babak kedua akhir dan itu menegangkan ya, dari pola main dan sebagainya itu. Aduh, ini saya kok deg-degan, saya cuma keluar gol aja dulu daripada berbahaya. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan itu dulu. Saya lebih bermain aman lah. Seperti dulu juga kepala sekolah saya kan juga pernah itu ya, apa itu yang di Bandung itu juga nasional itu, tiba-tiba beliau merasa dingin dan sebagainya, udah kita ajak keluar saja duluan gitu. Oke, mungkin untuk ke depan ya. Untuk ke depan ini seperti apa tim futsal kita ini akan dibawa kemana, dan ini kan masih pandemi. Mungkin ada strategi tertentu sehingga nanti begitu kompetisi dibuka. Selama ini belum ya, selama pandemi belum ada kompetisi. Untuk kompetisi resmi belum ada. Belum ada. Cuma alhamdulillah untuk saat ini, setelah ini mungkin Kabupaten Gresik sendiri memulai untuk kompetisi di usia bawah 20 tahun. Oh gitu. Jadi dari situ nanti saya juga berharap seluruh pemain futsal Lema bisa mendapatkan tim sesuai apa yang diingini. Oke. Untuk kebijakan begini Pak. Ya, gimana? Untuk masa pandemik ini semua pemain tetap harus latihan. Walaupun misalkan menjaga fisik di rumah itu wajib gitu ya. Mungkin sesekali ini ya kita tatap muka itu, tapi tetap protokol kesehatan itu. Kalau anak sudah paham. Karena semua kompetisi sekarang lagi break. Dan ada kompetisi misalkan di kabupaten sebelah itu kan cuma levelnya kan level biasa gitu ya. Kita putuskan memang tidak ikut itu karena memang nggak enak juga karena masih posisi pandemik begitu. Tetap kita latihan itu tetap kita kerjakan untuk menjaga kontinuitas prestasi. Tetap Pak, untuk di setiap tahun itu kita merekrut pemain-pemain yang bagus begitu ya. Cuma memang kendala 1 tahun terakhir ini kita agak kesulitan untuk merekrut pemain yang benar-benar skillful ya. Cuma kita undang untuk bermain, kita undang untuk melihat skill. Kalau dulu yang saya lakukan itu di setiap kejuaraan saya selalu menonton anak SMP. Saya nggak tahu. Iya, saya kan sering dicandain, nanti gojologi sama wasit-wasit itu. Pak Tom mencari pemain ya. Oh enggak, saya lagi stres, saya harus nonton Tribun. Oh enggak, saya tahu Bapak mencari. Yang saya tonton bukan SMA, tapi anak SMP. Ya, itu wasit itu sudah tahu sama manajernya pelatihnya itu. Jadi saya selalu masang kamera ya di setiap pertandingan SMP itu, kemudian saya amati. Maka di akhir itu kita memutuskan, kita mengundang beberapa pemain ya, kita ajak latihan dulu. Strateginya tahapnya memang seperti itu, kita mengamati, kemudian kita undang latihan, kemudian kita putuskan nanti siapa yang kita bidik untuk kita rekrut menjadi calon pemain futsal SMA Negeri 1 Manyar, atau calon siswa lah dari jalur prestasi futsal. Nah, karena pandemi kita kan tidak pernah ada kompetisi, maka langkah kita adalah menelpon beberapa pelatih. Wahai Bapak pelatih di SMP atau Sanawiyah, kira-kira pemain terbaiknya siapa? Kita undang untuk berlatih bersama dulu. Kemudian kita diskusikan mana dari situ kita mencari bibit lah gitu loh. Karena memang tidak ada kompetisi, jadi kita nggak tahu persis lah. Jadi strateginya seperti itu. Iya, harus gitu. Sementara itu. Oke, Pak Tom dan Coach, ini kan banyak piala ini ya. Kita dapatkan. Ada seperti piala dunia gitu ya. Ini ada kayak Liga Champions. Benar. Ini yang paling berkesan, menegangkan, ini piala yang mana? Ya itu yang piala dunia itu ya. Ya itu yang Tegal itu. Iya, itu yang ini jembatan terdekat ini. Iya. Ini Pak, ini ya, juara 2 kita itu. Itu pada akhirnya yang tadi saya keluar itu saya matikan. Kemudian sekian menit setelah santai-santai di alun-alun itu saya dapat SMS dari Coach Nurman ini, Pak, pertandingannya sudah selesai dan mohon maaf. Dari situ saya sudah berusaha untuk legowo ya, memang ya Allah sudahlah, memang takdir kita juara 2 ya, belum bisa juara 1. Karena itu sekarang tetap semangat untuk gimana caranya juara 1 nasional lah gitu. Kita siapkan untuk beragam turnamen, cuma memang kan lagi pandemi gitu ya. Tapi latihan terus kita tekan. Kalau mungkin Coach Nurman,
seperti tadi Pak Tom Iya. pengalamannya dalam pertandingan ya, pertandingan di pinggir lapangan mengamati para pemain. Iya. Kalau misalnya tegang, apa yang dilakukan, strategi apa ya biar mungkin biar ya lebih fresh, pikiran kan lebih mungkin pikirkan Sejauh yang saya amati, Agus Nurman ini kan selalu teriak-teriak gitu ya. Jadi punya kekhasan dari yang saja. Jadi saya mengamati kayak turnamen di Jakarta itu, pelatih Medan itu begini, pelatih Kalimantan begini, pelatih mana itu Sulawesi begini, bahkan yang kita mengamati pelatih Papua ya, karena kita sering terhambat oleh Papua itu. Iya, ya, memang skillful dan fisiknya sangat kuat sekali mereka itu. Jadi saya mengamati beragam pelatih itu dengan punya teknik yang berbeda-beda gitu. Caranya masing-masing. Kalau Coach Norman seperti apa mengatasi Ketegangan itu ya. ketegangan ini? Pertandingan seru sekali ini ya. Iya. Kalau Nurman lebih ke teriak sih. Lebih ke teriak, Karena ya. pemain itu suasananya riweh. Riweh dengan supporter yang ada. Jadi kalau kita nggak ngikutin dia, takutnya dia lost dari apa yang kita mau. Jadi keluar dari cara bermainnya yang harusnya dia main dengan cara itu. Jadi begitu strategi mungkin yang diharapkan oleh Coach Norman itu tidak berjalan, ya itu langsung Mengingatkan dia dengan cara diingatkan dengan cara. Iya. Oke. Ini perbincangannya menarik sekali. Antusias ya. Iya. Ini tidak terasa kita sudah 1 jam lebih ini berbincang-bincang ya. Terima kasih banyak. Memang kalau kita perbincang Banyak hal sebenarnya yang banyak hal ya. dari banyak tim lain juga belajar ke kita sampai saya berbagi ilmu lah bahasanya kepada kan memang begini Pak, tidak semua guru itu kan punya kepedulian untuk misalnya merawat gitu ya. Oke. Nah, saya melihat di SMA Negeri 1 Manyar ini sebuah ekstra yang menjadi peluru untuk ke nasional itu. Oke. Jadi saya sering berbagi dengan teman-teman dari SMA lain untuk manajerialnya, untuk manajemen menangani usaha. Dan ya berbagi ilmu lah, berbagi kebaikan lah. Oke. Kegiatan terakhir training center Pak Tom ya. Itu ada salah satu sekolah yang tanya, kegiatan apa itu Pucal Nema? Ya, training center saya dengar dari Begini. Mr. Tom ada training center itu seperti apa? Gini Pak, PC itu tidak hanya di lapangan, Oke. tapi melatih mental di dalam ruangan untuk membekali itu juga sangat Di dalam penting. Dan kelas. itu sudah kita lakukan ya. Kayak ada pelatihan gitu ya? Jadi saat semuanya orang-orang berlomba-lomba untuk menjatuhkan atau mengambil posisi di lapangan, Iya. Pucal Nema udah berusaha buat pengembangan siswa di kelas. Pengembangan siswa di Skillful kelas. Seperti public speaking Public dan speaking. sebagainya. Jadi, kita bekali siswa itu Oke. public speaking, pelatihan berbicara di depan publik dan sebagainya. Tidak hanya materi futsal saja. Oh, sikapnya Itu yang saya maksud bagaimana? membekali anak untuk ke pendidikan selanjutnya. Oke, ini sangat lengkap sekali. Mungkin lebih detail lagi episode yang lain. Profesional Pak ya, sangat sekali. Kita ingin Kita. profesional lah begitu. Makanya saya tidak kaget baru saya Iya. sekarang memahami tim kita ini sering menjuarai kejuaraan-kejuaraan benar. karena satu dari skill ada, Iya, kemudian dari manajemen, pembinaan, kemudian dari pembibitan juga, pembekalan juga, kemudian dari Dukungan dari sekolah dukungan juga dari ada. sekolah, kemudian dari supporter yang kompak seperti Iya, video benar. tadi, Iya. sehingga semua elemen ini sangat menyatu ya. menyatu dan mendukung, bersinergi, mendukung untuk semangat dan keberhasilan Iya, tim ya. itu sip. Oke, perbincangan kita sangat menarik dan ya tidak terasa Pak Tom. Mr. Tom, Coach Norman sudah 1 jam lebih ya, kurang lebih 1 jam berapa. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk berbagi kebaikan bagi teman-teman di luar sana, sahabat Semanema, dan tim-tim lain lah. Oke. Kita berbagi kebaikan. Iya. Misalnya ada tim yang ingin sharing, silakan. Benar, kalau ada tim sharing bisa menghubungi kami dan kita bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi di luar waktu jam pelajaran ya, untuk berbagi manajemen lah untuk pengelolaan tim futsal. Oke, mungkin untuk terakhir ada yang perlu disampaikan. Apa itu harapan ke depan seperti apa? Ini monggo pertama untuk Mr. Tom dulu ya. Jadi yang pertama harapan kami dari pimpinan sekolah selalu mendukung tim futsal kami ya, karena sangat membantu kebijakan dari sekolah untuk tim futsal ini tetap berprestasi gitu. Dan kita jadikan tim futsal Nema ini menjadi satu peluru atau alat senjata untuk marketing sekolah kita di level provinsi maupun nasional. Oke, dari Coach Norman mungkin harapannya ke depan atau untuk ke
ini khususnya ke kelas 10 mungkin seperti apa? Ya monggo. Untuk Nurman yang pertama terima kasih kepada pihak sekolah sudah mendukung di 3 tahun pertama Nurman ada di sini. Terus untuk pemain udah saatnya, pandemi udah 1 tahun bikin kita nggak berprestasi 1 tahun. Yang kelas 10 udah saatnya, ayo bangun, ayo capai potensi yang ada di dirimu, ambil sejarah baru, banyak yang harus kita kejar di nasional. Itu aja. Oke, terima kasih Mr. Tom dan Coach Norman. Terima kasih atas ilmu, informasi yang sudah dibagikan di Posnema ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Amin. Oke, para sahabat Semanema, demikian tadi perbincangan kita dengan manajer dan coach dari futsal SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, kemudian subscribe ya, kemudian share untuk disebarkan ke kawan-kawan semuanya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Posnema siap berbagi kebaikan.